Saya lanjutkan ya tadi bahwa dalam woman center care ada 3 aspek yang harus diikuti oleh bidan ya. Tadi aspek pilihan, akses, kualitas. Ya, saya ulang bahwa pilihan itu artinya kita memberikan informasi yang cukup ke ibu, kemudian memberikan pilihan-pilihan. Pilihan A, kelebihannya begini, kekurangannya begini. Pilihan B, kelebihan begini, kekurangan begini. C, begini, kekurangannya begini, kelebihan begini. Nah, nanti ibu dipersilakan untuk mengambil keputusan. Kita dampingi untuk menentukan mana yang terbaik untuk ibu. Kemudian tadi akses ya, akses itu artinya akses layanannya itu seperti apa ya. Kita fokus ke ibu, apakah ibu bisa menjangkau layanan kita, ya, apakah ibu merasa dia bebas hambatan apa enggak, mudah enggak, sesuai enggak asuhan kita dengan konteks budaya ibu setempat ya. Karena budaya tiap ibu kan berbeda-beda ya. Anda misal delalah nih ditugaskan di mana ya? Di Jawa dengan di Papua misalnya tentu berbeda latar belakang ibu itu. Kita harus melihat ke sana ya, melihat apa sih kebutuhan ibu. Ya, fokusnya ke ibu. Contoh yang mudah saja gini, Anda memberikan pendidikan kesehatan, penkes atau penyuluhan kepada seorang ibu yang dia bahasanya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Maka ikuti Anda memberikannya pakai bahasa Indonesia juga ya. Tetapi kalau Anda ketemu dengan ibu yang bahasa sehari-harinya bahasa Jawa ngoko, tahu Jawa ngoko ya, Jawa kasar itu maksudnya, dia tidak bisa bahasa halus, kromo halus, tidak bisa juga bahasa Indonesia, maka Anda pun ya idealnya adalah mengikuti bahasa ibu. Kalau Anda ibunya pakai bahasa Jawa ngoko, Andanya pakai bahasa Indonesia yang rapi, jeli, formal ya, nanti malah tidak nyambung antara Anda dengan ibu. Ibu merasa ada batasan antara Anda dengan ibu. Ya, bidannya dengan ibu ada batas. Ibu merasa kok saya tidak nyaman ya dengan bu bidannya, wong saya bicara bahasa ngoko kok bidannya jawab pakai bahasa Indonesia, saya tidak paham. Atau saya merasa ewoh atau ewoh enggak, ewoh itu kayak tidak nyaman lah, grogi, ewoh, malu gitu ya. Nah akhirnya ada kesenjangan di situ. Ibu yang tadinya mau cerita banyak hal bisa jadi dia memotong ceritanya dan tidak mau berlanjut bercerita tentang kondisinya. Gitu ya. Jadi ini melihat konteks budaya ini penting. Ya, bidan harus pintar melihat ke sana. Kemudian kualitas. Kualitas layanan ini juga penting. Memastikan bahwa layanan yang diberikan ke ibu itu dalam batas yang aman, ibu merasa dihargai, sesuatu yang rahasia dari ibu kita rahasiakan. Ya, jangan sampai ibu merasa saya tidak mau periksa di bu bidan A itu misalnya karena kejelekan saya diumbar. Nah, seorang klien datang ke bidan, dia akan periksa ya, periksa kan, biasanya periksa. Mohon maaf kalau misal sampai periksa di payudaranya kan dilihat kondisinya, di alat kemaluannya. Nah, setelah itu kok klien dengar ternyata bu bidannya membeberkan kejelekan si pasien. Contohnya bidan cerita ke temannya pasien, si pasien itu ternyata ini ya payudaranya kok kayak gitu kotor sekali, kayaknya enggak pernah dibersihkan ya itu. Klien itu ternyata suaminya ini ya galak ya di rumah ya. Nah, itu kan hal privasi. Jangan sampai bidan itu membeberkan privasi si pasien ke orang lain. Karena ketika si pasien itu tahu bahwa privasi dia dibeberkan ke orang lain, wah itu sakit hati ya, bahasanya menyakitkan bagi pasien. Ya jangan sampai ini terjadi. Sesuatu yang disampaikan pasien ke bidan adalah sebuah amanat untuk dijaga kerahasiaannya. Ya, ini rahasia pasien dijaga. Ya, oke. Berikutnya, lengkap dan menyeluruh. Berikan asuhan yang lengkap dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin, begitu. Kemudian kalau ada teknologi tentu kita memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Ya, harapannya adalah asuhan yang diberikan ke klien betul-betul berkualitas sesuai dengan standar yang standar ditetapkan begitu. Baik, selanjutnya untuk women center care ini ya dukungan untuk membuat pilihan. Jadi ketika kita menentukan klien, ya kita mengajak klien menentukan pilihannya,
Ya, yang saya sampaikan di awal tadi, perempuan tentu tidak bisa mengambil keputusan secara tepat kalau dia belum mendapat informasi tentang hal tersebut. Sebagai contoh, ada kedatangan klien ya, orang dari orang berpendidikannya misal hanya SD atau SMP, kemudian Anda berbicara tentang preeklamsi gitu ya, disampaikan bahwa ibu itu preeklamsi, tahu enggak ibu preeklamsi itu bahaya bu, ibu harus ke rumah sakit. Informasi yang seperti itu saja itu tidak cukup untuk ibu mengambil keputusan apakah dia mau ke rumah sakit apa tidak. Dia mungkin hanya taunya bahayanya apa paling ini gitu ya. Jadi informasi seperti itu bagi ibu sudah tahu bahaya tapi kan tidak tahu jelas bahayanya itu apa gitu loh. Jadi kadangkala ibu itu menolak suatu asuhan, menolak suatu tindakan dan memilih sesuatu yang salah dikarenakan ibu tidak tahu tentang asuhan itu. Ibu tidak tahu tentang tujuan manfaat tindakan itu. Sehingga di sini bidan punya peran penting untuk dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Ya, sehingga pasien betul-betul tahu. Ya, contoh tadi kasusnya preeklamsi. Ibu saat ini kondisinya tensinya tinggi, Ibu, ya. Dan air kencingnya ada masalah. Ya, protein urinnya misal positif, tapi itu pun harus dengan bahasa pasien ya. Ibu seperti ini nanti resikonya apa, ke bayi resikonya apa, ke ibu resikonya apa, sehingga harapannya ibu bisa mendapat pelayanan lebih lanjut. Ibu harus datang ke rumah sakit misal. Nanti di sana ibu akan beginikan. Harapannya ibu bisa lebih terpantau, lebih terkontrol, ibu dan bayi lebih sehat. Nah, jelas, detail, akurat. Nanti di rumah sakit apa yang akan dilakukan biar tidak menimbulkan ketakutan pada si pasien. Ya, jadi harus jelas informasinya yang disampaikan ke pasien. Kemudian tawarkan pertanyaan. Nah, tawarkan pasien untuk mengajukan pertanyaan. Nah, dari sini apakah ibu dia mau ditanyakan atau ibu punya kekhawatiran khusus? Ibu punya ketakutan terkait hal ini. Ya, kalau misal kemudian ibu bilang, "Duh, saya kok takut dia nanti di rumah sakit mau diapa-apakan." Nah, ini kesempatan kita untuk menjelaskan kembali, mengedukasi kembali pasien tentang kenapa ibu perlu takut, ya, kenapa ibu ini ya, ibu tidak perlu takut karena apa-apa-apa. Nanti di sana ibu akan apa-apa-apa. Itu kita jelaskan ke pasien. Insya Allah kalau pasien kita dekati seperti ini dengan cara yang baik, jelas, yang tadinya datang dengan kondisi buta, tidak tahu apa-apa, pulang dari klinik bidan dia sudah jadi lebih pinter. Dia bisa berdaya, ya, mampu mengambil keputusan yang lebih bijak. Ya. Kemudian jangan lupa juga akui hak pasien sebagai perempuan untuk membuat pilihan tanpa melihat umur, status pernikahan ataupun karakteristik lainnya. Akui itu. Setiap perempuan dia mampu mengambil, dia punya hak ya atas dirinya sendiri. Ketika kita sudah jelaskan A, B, C, D, E, kelebihannya demikian, kekurangan demikian, resikonya demikian, ini demikian. Ibu tetap kekeh, dia tidak mau, dia tetap menolak gitu ya. Ya sudah, gimana lagi? Selama bidan sudah ikuti standar SOP, mengikuti ya secara runtut, dia sudah menyampaikan semaksimal mungkin. Ternyata si pasien dengan kekehnya dia menolak, ya mungkin ada latar belakang yang kita tidak tahu di benaknya misal di keluarganya ya ini ya harusnya memang kita cari tahu. Tapi kalau ternyata sudah kita maksimalkan nih tetap si pasien menolak, ya kita sadar bahwa oh itu adalah hak dia sebagai perempuan. Terus kita marah-marah enggak Bu? Kalau marah-marah pun tidak akan menyelesaikan masalah gitu kan. Ya sudah, kalau memang ibu enggak mau, ya sudah silahkan. Kita tak ada yang namanya informed consent ya. Kita sudah memberikan informed choice nih. Tadi memberikan pilihan-pilihan, memberikan edukasi, memberikan pilihan-pilihan namanya informed choice. Nah, setelah selesai informed choice, kita punya informed consent. Ya, setelah lembar persetujuan, kalau memang ibu tidak mau dilakukan tindakan ini, silahkan ibu tanda tangan lembar persetujuan. Ya, lembar tidak mau dirujuk, lembar ini ya. Jadi ada hitam di atas putihnya. Bidan terjaga, ya, secara legal. Si pasien juga dia suatu saat jika ada tuntutan, ini sudah bukan kesalahan bidan lagi. Bidan sudah melakukan sesuatu sesuai dengan runtutannya dan kita berusaha menghormati hak dia sebagai seorang perempuan. Jadi semuanya harapannya bisa berjalan dengan lancar
ya.